Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matuha. Saya bekerja sebagai tenaga teknis kefarmasian atau asisten apoteker terampil di Puskesmas Gegesik. Mohon izin, ingin menyampaikan rencana aksi perubahan P3K pada tahun 2025 dengan judul meningkatkan pelayanan farmasi klinik dan administrasi kefarmasian di UPTD Puskesmas Gegesik. Berikut biodata saya, nama lengkap, Matuha Ahli Media Farmasi, dengan nomor NIP 19903-23-2024-212-013, dengan jabatan Asisten Apoteker Terampil, tempat kerja di UPTD Puskesmas Gegesik. Latar belakang dari rencana aksi perubahan ini sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa ASN P3K wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat, motivasi, nasionalisme, kebangsaan, bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme dalam kompetensi bidang. Latar belakang yang saya ambil dari aksi perubahan ini dengan permasalahan yang ditemukan di wilayah UPTD Puskesmas Gegesik, yaitu terdapatnya kasus resistensi obat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kepatuhan pasien serta tidak rasional dalam mengkonsumsi obat. Maksud dan tujuan dari hasil rencana aksi perubahan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di UPTD Puskesmas Gegesik, baik dalam pengelolaan sediaan farmasi, BMHP, dan pelayanan farmasi klinik, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien tentang cara penggunaan obat yang baik dan benar. Waktu dan tempat ini waktunya terbagi menjadi dua. Waktu orientasi P3K 2025 dari tanggal 10 Maret sampai dengan 14 April 2025 yang bertepatan dilakukan di UPTD Puskesmas Gegesik melalui asinkronis dan daring. Dan insya Allah waktu rencana aksi perubahan yang saya buat dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 2029 pada tanggal 28 Februari tahun 2029 yang bertempatan di UPTD Puskesmas Gegesik. Visi dan misi. Visinya Kabupaten Cirebon adalah untuk terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya sejahtera, agama, maju dan aman. Visi Kabupaten Cirebon adalah 1. Berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Berikut lampiran bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan terlampir. Rencana strategis Resta adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi puskesmas, dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Tujuan Resta ada 5. Yang pertama, sebagai persyaratan administratif. Yang kedua, menjabarkan gambaran tentang kondisi di UPTD Puskesmas Gegesik. Yang ketiga, sebagai pedoman alat pengendalian terhadap penggunaan anggaran. Yang keempat, tersedianya satu tolak ukur untuk mengukur pencapaian kinerja tahunan. Yang kelima, untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf. Berikut ini adalah struktur organisasi tata kelola UPTD Puskesmas Gegesik, terampil di bagian berikut. Tujuan tupoksi asisten apoteker P3K, yaitu dengan tupoksi 1. Menerima dan memproses pesanan resep. 2. Mengukur, menghitung, dan mengemas obat-obatan secara akurat. Ketiga, menyiapkan label untuk tempat obat. Keempat, menjaga daftar kelengkapan obat dan perlengkapannya. Kelima, memantau stok dan mengajukan pesanan untuk pengisian ulang.
Yang keenam, memeriksa tanggal expired obat dan membuang stok obat yang sudah expired date. Yang ketujuh, melakukan screening, labeling, dan dispensing atau penerimaan sampai penyerahan resep. Yang kedelapan, mengerjakan dan mengkonfirmasi resep kepada dokter. Yang kesembilan, memberi etiket. Dan yang kesepuluh, melakukan stok treatment. Dari hasil ini, saya akan membuat rencana aksi perubahan dengan 3 inovasi. Yang pertama, Germantan. Yang kedua, Gervion. Yang ketiga, Gesit. Yang pertama, gerakan Germantan, gerakan farmasi aman pengobatan. Yang kedua, Gervion, gerakan farmasi online. Yang ketiga, Gesit, Google Form LPLPO untuk subunit. Yang pertama, Germantan adalah untuk memberikan informasi obat kepada semua pasien. Yang kedua, untuk memberikan informasi obat kepada sesama nakes, konseling obat bagi pasien dengan kriteria tertentu, penyuluhan kepada masyarakat tertentu, dan penyuluhan kepada siswa sekolah. Indikator yang ingin saya capai adalah agar pasien memahami informasi obat yang disampaikan dengan memberikan preprint question. Yang kedua, Gervion, dengan memberikan informasi obat kepada semua pasien melalui online dengan aplikasi chat WA atau SMS kepada pasien, dengan mencantumkan nomor telepon apoteker atau asisten apoteker di etiket obat untuk memberikan informasi kepada pasien atau keluarga pasien yang masih belum paham terkait pengobatan. Indikator yang ingin saya dapatkan agar pasien memahami edukasi yang disampaikan dan mengkonsumsi obat sesuai dengan arahan dan resep dokter. Yang ketiga, Gesit, Google Form LPLPO untuk laporan subunit. Indikator yang ingin saya dapat agar administrasi logistik obat pada subunit terdata secara rutin dan rapi setiap bulan. Berikut dokumentasi yang terampil. Ada contoh resep, ada contoh pelayanan resep, laporan LPLPO subunit, dan ada bukti WA dari pasien. Penutup atau kesimpulan, setiap ASN P3K yang baru diangkat diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Setiap ASN dapat mengintegrasikan nilai dan etika ke dalam rencana aksi perubahan sebagai bentuk profesionalisme kinerja berdasarkan pada nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Inovasi yang akan dilakukan di UPTD Puskesmas Gresik. Yang pertama, Germantan, gerakan farmasi aman pengobatan. Yang kedua, Gervion, gerakan farmasi online. Yang ketiga, Gesit, Google Form LPLPO untuk subunit. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat diterima dengan baik dan semoga dapat dilaksanakan dengan sesuai harapan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.